Itu aku oke juga nih gitu. Iya, tapi nggak jadi bahan bacol kan? Sama Bumi enggak? Oh enggak ya. Aku pikir aku dekat gitu ya. Aku tahu Mas Cip akan menganggapku dekat atau enggak nih Mas Cip ya. Bilang ya, orang Kalimantan asli yang kreatif, inovatif, dan sampean sangat berdedikasi di kesenian ini ya Sam ya. Menurut sampean orang di Malang resek gak sih? Oh sebenarnya pengen Jokowi. Cuma Jokowi kan nggak pernah nge-gigs Mas. Enggak pernah Akhirnya aku ketika mau bikin podcast Zebra Cross, siapa ya gitu-gitu ya yang harusnya menjadi host dan dia secara personal branding kuat gitu. Kembali lagi di podcast Cangkruk Manuk, ngobrolin apa saja dengan siapa saja. Dan di tengah pergalutan yang sangat memanas kali ini, kita kedatangan Sam Bumi dari ini ngomong CEO apa Mas? Sama ini apa owner atau pendiri Zebra Cross? Saya guru Zebra Cross. Guru. Enggak kok. Ya, kita semua adalah founder. Yang kita memang semua orang founder lah Mas. Founder dari Zebra Cross. Ya gitu. Nah ini kan Zebra Cross ini kan kita kenalnya kan podcast yang concern di musik ya, terutama di Kota Malang Sam Bumi. Menurut sampean Mas Bumi, ono efeknya nggak sih perang Israel ambe Iran ini ke dunia permusikan ini kira-kira? Apa kan semakin banyak lagu-lagu yang bertemakan peperangan, kemanusiaan? Kayaknya salah satu efeknya itu sih Mas. Itu ya. Banyak band-band yang akhirnya nulis ya udah nih pasti ada genocide, bagaimana menyuarakan isu HAM misalnya gitu-gitu lah ya. Mungkin salah satunya gitu. Dan berarti itu akan menutup lajur-lajur emo yang lagi naik sekarang. Betul. Kisah cinta ditutup sama kisah yang berdarah-darah. Kisah yang berdarah-darah. Sam Bumi, sampean nggak asli Malang kan Sam? Bukan Mas, saya. Iya. Saya asli Samarinda Mas. Oh Samarinda. Iya. Oh ya di Kalimantan. Sampean nggak kaget pertama kesini tuh ke tahun kapan Sam? Saya pertama kali ke Malang 2014. 2014. Nggak kaget di sini banyak orang madu. Betul juga sih ya. Tapi nggak kaget waktu 2014. Iya. Terus benar-benar stay di sini 2021. Tapi aku dulu nikah di sini juga. Oh nikah di sini. Dapat orang madu. Bukan. Betul. Oh betul. Salah, bukan. Saya kira sudah islah kan, karena sudah islah ingin memperbaiki hubungan yang erat, akhirnya cross culture itu lagi menikah ya. Bukan. Orang Malang. Bukan Mas. Orang ibu kota sih. Oh, orang Jakarta. Kok nikahnya di Malang? Ya kita mau cross aja gitu, kayak males di kota A, males di kota B, di kota C aja. Oh, berarti Mas Bumi ini nggak suka di Kalimantan? Ya, aku suka Mas. Oh, suka. Banget aku sama Kalimantan, guys. Cuman kalau dikomparin sama Malang itu gimana menurut sampean? Mungkin kita jangan dari culture musiknya dulu yang Sam Bumi ini sangat concern ya. Mungkin dari sosialnya, dari hal-hal apa sih yang berbeda sama sana? Yang paling berbeda adalah cara cari duit. Cara cari sulit. Lebih mudah apa lebih sulit ini di Malang? Di Malang lebih sulit. Ya sebenarnya menurutku di mana ada sulit gitu. Ketika kita nggak punya koneksi gitu ya sebenarnya. Tapi ya gitulah ya. Aku gimana nih mau mengutarakannya? Mungkin ini bisa menjadi ladang curhat ya. Ladang. Ya lebih, karena memang karena aku lahir besar di sana ya Mas. Jadi kayak ketika kesini awalnya bingung karena nggak punya siapa-siapa gitu ya. Harus ngapain gitu. Akhirnya bertemu satu orang yang membuka akses kami di sini. Ya sampai saat inilah bertemu banyak orang baik gitu, beruntungnya. Termasuk sampean. Weh. Gimana guys? Loh, aku yang sangat bersyukur bisa kenal Mas Bumi ya. Waduh. Tidak sengaja waktu itu Mas Bumi ya. Dan akhirnya juga tahu Mas Bumi ini adalah seorang produser juga. Seorang apa ya? Pokok sangat kreatif lah.
Nah, sebagai seorang apa ya kalau bilang ya, orang Kalimantan asli yang kreatif, inovatif, dan sampean sangat berdedikasi di kesenian ini ya Sam ya. Menurut sampean orang Malang resek gak sih? Aduh. Aku soal resek nggak reseknya sebenarnya coba kalian komen aja. Gitu. Soalnya kemarin kebetulan episode baru tayang sama Eka, dia sebagai orang Madura. Aku nonton. Nonton aku. Keren ya ada orang Madura kreatif. Betul, ada. Betul. Soalnya biasanya kan bergerak kreatifnya kan di industri-industri bau besi, bau iya, parkir, sama apa gitu kan. Betul. Sam Bumi, boleh diceritain nggak Sam? Awal mulane Zebra Cross ini gimana Sam di Malang Sam? Kan soalnya kita tahu Zebra Cross ini, wah, podcast musik nomor 1. Nomor berapa sih Sam? Wah. Sebenarnya aku membuat podcast Zebra Cross itu terinspirasi dari Darderdor. Darderdor duluan. Iya nggak sih? Iya. Ya, tapi aku nggak tahu mohon maaf aku belum nge-spill Darderdor sebenarnya. Iya. Tapi ide ini sebenarnya ketika aku main ke teman-teman Turen, akhirnya teman-teman kayak pengen bikin apa ya gitu. Aku kepindat. Main kepindat. Mau bikin senjata. Mau bikin senjata. Buat nyerang Amerika. Iya. Saya pikir kan mau bela Israel. Ya kan kalau pendukung Israel kan banyak di Oh iya. Makanya itu musuh alami orang. Kan religius. Betul. Iya. Ya karena ngobrol dengan teman-teman di Turen, kemudian punya ide, akhirnya pengen ngebuat sesuatu, mereka ACC, aku coba cari skema gitu. Akhirnya waktu ngedit di klinik, karena aku kerja di klinik hewan ya Mas gitu, ngedit di klinik, sebelumnya kenal Mas Cipeng gitu, nggak kenal deket tapi aku tahu gitu ya. Kalau pernah ada project pertama ketemu gitu. Pernah membantuin set projectnya Mas Simon Vesto, temennya Mas Cipeng. Akhirnya aku ketika mau bikin podcast Zebra Cross, siapa ya gitu ya yang harusnya menjadi host dan dia secara personal branding kuat gitu. Akhirnya terpilihnya Mas Cipeng. Mikirnya Mas Cipeng. Akhirnya aku WhatsApp Mas Cipeng. Mas Cipeng mengajakku bertemu dan kita membuat ini. Nah, sebelum Mas Cipeng, saya punya angan-angan kandidat nggak sih sebenarnya? Apa keinginan mau siapa, Mas Cipeng atau Mas Bobi, mungkin dari Turen, kalian ceritanya dari Turen, atau kalau enggak Jokowi kan siapa tahu. Betul. Jadi host juga kan suka tapi musik. Tapi mau sebenarnya pengen Jokowi, cuma Jokowi kan nggak pernah nge-gigs Mas. Nggak pernah nge-gigs. Ngumpulin stiker sama stempelnya nggak pernah kayak. Nggak pernah deh Mas, betul. Ya beberapa punya kandidat gitu ya, tapi terus akhirnya kayak aku akhirnya kepikiran masih pengen tuh cukup bersyukur gitu ya. Satu hal yang menurutku cukup bersyukur yang secara personal branding masih pengen cukup kuat gitu ya di teman-teman skena Malang sendiri, misalnya permusikan gitu, karena beliau cukup lama living legend lah ya, legend gitu. Dan apa ya, selain itu tuh ketemu kenapa Mas Cipeng terpikir, karena kita waktu ngobrol-ngobrol Mas Cipeng sebelumnya udah pernah bikin podcast juga dengan musisi-musisi gitu ya, dengan handphonenya satu gitu, terus udah aktif lama gitu. Terus akhirnya aku nyoba ngelempar ide itu, akhirnya terbikin lah ini. Berarti ini kayak seperti jatuh cinta pada satu momen ya sama Mas. Betul. Sebenarnya ya ini tuh memang kita anggap kolektif mungkin lah ya, gitu ya Mas. Karena akhirnya ada juga misalnya Ibu Kapro di Ilmu Komunikasi Unmer yang mensupport aku, mensupport Mas Cipeng dan teman-teman gitu sampai saat ini. Terus dosen misalnya Kepala Lab Mas Aryo dengan teman-teman lainnya mahasiswa. Ya buatku bahwa ini kendaraan kita bersama sebenarnya gitu, untuk kita membangun portofolio kita. Itu sih sederhana itu kita mikirnya, dan gak pernah nyangka kita tuh sudah setahun Mas sebenarnya. Udah setahun. Baru setahun ini. Sudah sangat dekat ya. Apalagi gimana sih chemistry nih sama Mas Cipeng itu? Apakah selalu sejalan apa gimana sih?
Sabumi? Apa wis pernah nonton bareng di bioskop gitu? Diajak nonton horor berdua? Belum pernah. Kayak aku harus coba sih. Oke. Nonton bioskop kita Mas Cip. Iya. Gitu Mas Cip. Bagaimana Mas Cip? Sama beli itu cikmi atau apa gitu. Tapi sih aku pikir aku dekat gitu ya. Aku gak tahu Mas Cip akan menganggapku dekat atau enggak nih Mas Cip ya. Iya, gimana Tapi Mas aku Cip? pernah ketika aku mau WhatsApp Mas Cip karena kita mau ngisi di salah satu acara waktu Iya. itu. Mas Cip boleh minta foto dong, dikirim Mas Cip yang. Oh, di pub. Oh, Oh, enggak. betul juga sih ya. Oh iya. Minta foto dong Mas Cip yang paling ganteng aku gitu ya. Iya. Mas Cip bilang, ini kata dia, kamu lihati dengan teliti aja pasti ganteng dia bilang. Itu aku oke juga ini gitu. Iya, tapi nggak jadi bahan bacol kan? Sama enggak. Oh enggak ya. Oh, kan kita nggak ngerti foto itu buat apa. Kan selain dibuat untuk pinjol kan juga bisa buat untuk bacol. Ya begitulah ya Mas. Dekat, aku cukup dekat dan merasa aku cukup pride dengan Mas Ipeng, respect gitu ya. Satu visi ya. Satu visi aku rasa memang iya gitu. Aku koreksi lagi kalimatku, memang Iya. satu visi. Dan Mas Ipeng cukup fair, cukup sportif gitu di aku, di teman-teman juga. Dia cukup juga tumbuh bangga dengan Zebra Cross gitu ya. Ini menurutku ya. Ha, Karena akhirnya memang kita tumbuh bareng-bareng dengan media ini gitu. sangat sportif ya. Kita nggak pernah punya sekatan apapun yang ya udah gitu. Iya, Ya dengar-dengar ya mau diundang FIFA kan. Dapat penghargaan pemain Fair play. tersportif ya, ada fair play. Sambumi, kan ini sudah Zebra Cross sudah setahun ini ya. Ada nggak sih Sambumi dari narasumber atau band-band itu sing menyebalkan atau mungkin jangan menyebalkan aja. Sisi positifnya nggak nyangka sih ngundang si beliau-beliau ini bisa datang ke Zebra Cross gitu. Ya pastinya iya sih Mas. Nggak pernah ngebayangin misalnya siapa ya? Marginal lah ya. Datang gitu. Walaupun aku nggak ada waktu itu ya. Iya. Aku Nggak ada. Lumajang. Iya. Satu itu, kedua kayak Rebellion Rose misalnya. Iya. Nggak pernah nyangka datang gitu karena sebenarnya yang aku percaya bahwa Mas Ipeng itu melakukan menanam kepada orang-orang itu sehingga ya udah ayo kita sama-sama mensupport mereka datang gitu. Mas Iksan misalnya gitu. Iya. Ya buatku ya itu tanaman yang ditanam Mas Ipeng gitu. Iya. Nah, akhirnya dulu aku pernah berpikir bersama teman-teman bahwa ternyata kita itu adalah petani Mas sebenarnya. Iya. Ya kita suka nanam aja. Nih. Maksudnya nanam jelek, nanam baik, ya kita menanam gitu. Nanti nerima panenannya. Iya, soalnya kita dari kecil kan udah sering main Harvest Moon kan, jadi bisa diajarin nanam dari kecil gitu. Mas aku rokokan boleh nggak Mas? Oh, gas. Di sini rokokan boleh. Boleh dong. Di sini yang nggak boleh itu cuman bugil, Mas. Oh ya. Iya. Soalnya nanti saya suka. Aku nikah ya sama cewek. Tenang tadi. Ya tapi aku cukup bangga ya dan berterima kasih kepada semua orang yang ada di Zebra Cross gitu sampai detik ini. Setahun ini ya Mas. Kita udah memproduksi 96 episode kayaknya. Wah, ini kalau boleh saya tanya, kan ini sudah 96 episode yang sudah tayang. Yang mau dispesialin ke 100 episode ini siapa Sambumi? Aku nggak punya narsum spesial sebenarnya. Mimi Peri? Bisa jadi. Bisa jadi. Tapi pengen bikin sesuatu hal yang gak tahu karena kami itu akhirnya bercita-cita pengen ngarsipin gitu loh Mas. Iya. Jadi ngarsipin tuh semua yang datang tuh kita mintain profil bandnya gitu. Heeh. Terus kemudian bagaimana kami mengarsifinnya secara digital dan bentuk cetak juga gitu. Oh, keren. Nah pengennya gitu tahu misalnya band Brigade misalnya ya, mereka beraliran apa, tahun berapa, sudah punya berapa album gitu. Nah kami itu pengen mengarsipkan itu secara digital dan juga cetak. Pengen nyetak itu. Jadi nanti kalau ada salah satu personil meninggal kan ada memoriamnya di Zebra Cross kan nanti bisa buat short. Tapi Mas pernah kebayang nggak Mas
akhirnya kenapa Mas melakukan ini, misalnya melakukan podcast ini? Karena memang sebenarnya podcast yang obrolan gini atau radio itu sebenarnya menurutku itu investasi, Mas. Satu investasi itu bukan hanya bentuk nanti akan jadi duit ya. Investasi yang nggak pernah terbayang adalah sebenarnya ketika kita ditinggalkan ya. Misalnya aku meninggal nih. Suatu saat pasti meninggal ya. Ya jangan Sam, tapi kalau musim hujan jangan, nanti yang ngelayat sedikit. Soalnya mau keluar rumah itu males. Nanti nggak dapet surga, nanti kan syaratnya 40 kan yang nyaratin. Kalau cuma 2 kan nggak enak. Nah, karena yang kebayang tuh kadang-kadang ketika kita ditinggalkan orang, misalnya orang tua lah ya. Nah, ketika 10 tahun setelah mereka meninggal, kita tuh pasti lupa Mas suaranya. Oh iya. Padahal suara itu yang biasanya kan kalau kita tuh ingat seseorang itu lupa namanya. Kalau nggak visual kita pasti suaranya. Suaranya. Nah itu sebenarnya menurutku tuh investasi yang bahwa itu bisa kita putar ulang-ulang, mengingat suara orang tua kita misalnya siapa gitu. Kayaknya tuh penting gitu dan menarik menurutku ya. Apakah mungkin ada ya satu keluarga yang mengarsipkan suaranya gitu. Terus kemudian mereka ketika udah besar tumbuh didengarkan lagi, atau misalnya ketika Mas anaknya masih kecil 3 tahun misalnya direkam suaranya 30 tahun kemudian didengarkan lagi, kayaknya menarik Mas. Jadi oh iya nih aku kecil ya gitu. Kalau orang zaman dulu kan nggak kepikiran ya, lebih kepikiran burning CD di rumah. Di PC. Yang di burning kan CD bokep. Logonya Teletubbies cuman. Berarti itu salah satu tujuan Sam Bumi ya untuk buat apalah ide dari Zebra Cross itu sendiri. Iya. Jadi memang niatan kami itu kayak pengen mengarsipkan gitu ya, karena kita pikir ketika Malang mau menjadi kota kreatif, indikator salah satunya adalah kota kreatif itu menurutku adalah musik. Gitu. Nah, ketika ini tidak terdata misalnya oleh orang-orang yang bekerja di bidang itu secara pemerintahan, ya minimal kita bisa ngumpulin lah dikit-dikit gitu. Gak perlu banyak. Artinya ya kalau butuh referensi lagu bisa aja tanya kita, atau referensi band nanya ke kita gitu, siapa ya kira-kira gitu. Soalnya ya, Mas. Mungkin kalau sekarang itu zamannya band itu nggak harus ngeluarin musik, bahkan betul. Banyak band-band di TikTok itu mereka ngonten. Nah betul. Itu jadi salah satu ini enggak sih, katakanlah new wave untuk apa ya, karya-karya dari musisi itu enggak sih Sam Bumi, dari bikin podcast kan banyak, kayak Platar juga kan bikin dari untuk musik-musik, terus mereka bikin konten. Betul. Terus mereka bikin lagunya. Sekarang kalau mungkin ada rumus ini aku sing berangan-angan sih. Aku punya pemikiran, mungkin band sekarang itu butuh nyiptain lagu, harus ada nailnya itu buat jadi viral. Entah itu bisa ditaruh di quotes atau di video sedih-sedih gitu, biar lagunya viral dan orang tahu. Betul. Benar nggak Sam? Benar, aku sepakat itu Sam. Soal bagaimana akhirnya mencocokkan suara dengan visualnya. Ya kan, betul. Karena itu orang-orang suka yang kayak gitu sih, yang relate gitu ya dengan mereka. Soalnya kadang mereka taunya itu, oh ini lagu viral, cuman nggak tahu penyanyinya siapa, kan, penciptanya siapa, kadang nggak tahu juga. Betul. Itu sih yang PR ya sekarang ya. Sebenarnya. Tapi menurut Mas, aku yang nanya nih sekarang guys. Boleh. Tapi menurut Mas, banyak nggak sih musisi di Malang nih? Kalau dibilang SDM-nya ya Sam Bumi ya, selama aku juga main musik kan sampai sekarang, dari aku sekedar menikmati, sebenarnya itu buahnya. Mungkin juga bisa jadi ajang atau jadi tempat juga di Zebra Cross ya, untuk bibit-bibit yang baru muncul, atau mereka yang benar-benar underground meskipun band lama tapi nggak sangat-sangat nggak terekspos gitu loh, cuman main di gigs. Mungkin juga karena jarang ini ngeluarin album, mungkin gitu. Sebenarnya banyak yang main musik. Banyak ya. Iya. Betul. Dan mungkin ini ada concern sendiri nggak buat Zebra Cross untuk naikin band-band yang bisa dikatakan ini belum punya nama besar.
Cuman ini sangat potensial gitu nggak sih? Ada scoutingnya nggak? Apa Sam Bumi mau manggil timnya Sintayong ini buat scouting band-band atau musisi-musisi di Malang ini? Sebenarnya tuh karena basicku bukan musik ya Mas sebenarnya gitu ya. Tari Aku Mas. Aku mikir itu Mas sebenarnya juga bagaimana akhirnya memilih teman-teman yang cukup potensi gitu ya secara apapun materi gitu-gitu. Cuma memang harus banyak menjahit koneksi-koneksi dulu nih Mas sehingga akan lebih mudah gitu. Nah makanya yang kami belum podcastin sebenarnya yang keinginan kami ya salah satunya adalah orang yang suka bikin event. Oh EO-nya. Sehingga kita mau tahu pola pikirnya mereka ketika mereka membuat event. Kenapa band-band Malang sedikit yang diundang? Kebanyakan kan dari Bandung, Jakarta, atau mungkin kalau bisa dibilang dari zaman dulu itu ada sentris-sentrisnya gitu. Oh mereka kalau band dari Bandung itu pasti bagus. Sama selain sedikit yang diundang, kenapa mainnya selalu sore guys? Itu tidak di prime time. Mending sore. Dulu itu di Malang itu siang Sam Bumi. Ditaruhnya ya. Iya, makanya aku kan bilang kalau band main siang itu bukan waktunya main musik. Sholat guys. Nggak sholat, ngentasin karak, cucian. Wah itu waktunya itu nggak main musik itu panas-panas itu. Ya selama ini coba melihat gitu ya saya beberapa event gitu. Ternyata memang aku nggak tahu ya ini pasti berhubungan dengan bisnis oke. Tapi aku pikir kayaknya teman-teman yang bikin event misalnya boleh dong undang teman-teman band di Malang juga ditaruh dalam waktu-waktu prime time gitu. Iya, dan juga mungkin kalau yang aku dengar dari teman-teman yang sama main musik, fee-nya itu dibedainnya itu jauh. Jadi kalau band-band Jakarta, band-band Bandung, meskipun nggak yang old banget ya, nggak yang tua-tua itu ya, tapi itu udah tinggi untuk rate-nya. Cuman kalau yang band Malang sendiri dikasih harga konco airek nawa. Iya kan kebanyakan gitu kan. Iya. Itu kayak apa ya? Kalau dibilang harga menghargai sih ya mungkin oke, kita support temen. Cuman kayak jadinya kayak ada kesenjangan gitu antara band lokal Malang sendiri sama band-band yang ada di barat sana. Iya betul. Ya itu memang aku sih nggak tahu ya Mas sebenarnya. Karena aku kan nggak pernah berhubungan langsung gitu dengan nilai-nilai uang itulah ya di band-band gitu. Tapi yang cukup aku notice cuma itu sih Mas. Kenapa ya mereka ditaruhnya tuh sore hari gitu? Kenapa nggak malam atau digandengkan di dekat-dekat band-band yang GS-nya ya besar gitu ya? Kan kalau mereka besar minimal kota ini akan semakin ramai gitu. Iya. Harusnya Mas. Seenggaknya terdengar lah band-band dari Malang. Betul. Nah Sam Bumi, menurut sampean Sam Bumi kan juga pasti satu zaman sama saya kan, pernah zamanin kayak Las Kecap, kayak band-band yang katanya lagunya itu mengandung intrik-intrik horor. Sekarang masih relate gak sih sama kita bilang apa ya, gosip lah, gosip-gosip lagu yang ada hubungannya sama ini si A meninggal, Kayang terus nulis lagu gitu, terus kesurupan temennya nyanyi ini terus dicatat kan dulu gitu. Kayaknya sekarang relate gak sih Sam? Ya apa sudah nggak ada? Kayaknya sudah sedikit ya. Ada sih yang menulis menurutku Mas, tapi tidak banyak gitu ya. Ya cukup berkurang karena kayaknya sekarang orang lebih suka yang cukup mudah cukup mudah kata-katanya memang setiap hari kita dengar itu isi listening memang gitu. Menurutku ya gitu. Iya. Itu yang lagi cukup rame misalnya. Soalnya kan kalau slang kan denger-denger kan nyiptain lagu polisi baik itu kan kesurupan korban Sam. Langsung ditulis jadi polisi baik kan. Betul. Bagi Sam Bumi. Mungkin karena Sam Bumi udah masuk ke dunia musik di Malang ya. Kalau di tempat aslinya Sam Bumi di Samarinda gimana Sam? Kan kalau di Kalimantan ada gubernur itu kan yang bikin kukar. 8 miliar guys, mobilnya guys, gubernur guys.
Itu 8 miliar itu. Duh lupa lagi aku. Bukan gubernurku karena saya sebagai warga Jatim. Oh iya. Dulu mantan gubernurku. mantan gubernur. Nah, itu gimana itu? Soalnya kan perusahaannya yang belinya dari perusahaan ATK. Iya betul. Dikembalikan lagi duitnya. Katanya bisa dikembalikan padahal itu menyalahin aturan negara. Iya. Saudara-saudara. Nah, di sini membuktikan kalau Mas Bumi ini sangat anti pemerintah. Makanya saya undang kan. Jaketnya aja anti Prabowo Gibran. Jaket guys. Oh iya. Tak keluarkan nanti ada diedit. Nanti diedit straight ini muka ngantuk. Tapi aku first time setelah pemilihan calon presiden yang ini. Aku pertama kali melihat foto presiden dan wakil presidenku tuh baru sekali mas, langsung gitu. Waktu aku ngisi materi tentang ekoturism gitu di salah satu desa di Malang lah. Aku datanglah ke balai desa terus aku lihat, oh ini presiden sama wakil presiden. Sampean gitu. Bayangin, oh ini kayak gitu ya kamu? Iya. Tadi ngomong iya lagi. Oh iya, tenang tak sensor kok. Aku ya takut toh. Gimana Sambumi? Perbedaannya di tempat asalnya Sambumi sama di sini? Gak ada mas, aku dulu band-bandan waktu aku SMA. Aku lebih terinfluence oleh netral sebenarnya. Oh netral dulu gitu. Aku main bass juga nyanyi. Wih, walaupun nggak jelas gitu ya. Terus habis itu nggak ngeband lagi ketika kuliah. Cuma nonton band-band tour main gitu ya. Kenapa akhirnya ketika ke Malang tahu Begunda Lowok Waru? Ya karena mereka sering tour, aku juga sering nonton bersama teman-teman di sana kayak gitu-gitu. Iya. Sampean terniang-niang. Iku ndas apa kontol gitu. Ndas apa kontol, betul sekali. Iya. Sampean jatuh cinta sama Mas Cipeng karena puisinya itu yang mengenakan ya. Betul. Dan nggak pernah ngebayang aja mas bahwa ternyata kan ya hidup itu cukup berputar jauh gitu ya. Ketika dulu menonton Begunda Lowok Waru, Mas Cipeng dan kawan-kawan gitu. Sekarang nongkrong bareng, misalnya bikin Zebra Cross bareng gitu, project bareng gitu-gitu ya. Itu kayak apa ya, kayak impian fans berat sama musisi idolanya. Mungkin ya seperti itu ya. Keren. Karena akhirnya temanku di Samarinda kan masih ada band-bandan yang pampangan gitu. Terus kayak wah, kayak mungkin dia kaget mungkin ya gitu kayak ketika mereka jadi salah satu line up di Begundal Tour tahun lalu di Kalimantan di Samarinda. Mereka tuh kontak aku dikontak panitia, kata dia suruh main jadi band pembukanya Begunda Lowok Waru. Wah mantap dong, aku gitu kan ya. Terus dia bilang pasti ini kamu yang rekomendasikan. Enggak, aku bilang gitu. Nggak ada, aku nggak pernah rekomendasikan apapun. Berarti nggak ada punya niatan nolong teman lama itu enggak? Nggak punya niatan aku. Tapi aku menawarkan waktu itu lempar press release muka aku gitu. Nanti aku munculkan di Zebra Cross. Mungkin salah satunya masih pengen menotes lewat situ gitu. Oh gitu. Ya sekarang bermain musik kayaknya harus mulai banyak koneksi deh gitu, karena ya dari situ menurutku orang jadi tahu kan mas gitu. Iya, apalagi sekarang kan banyak gigs, banyak kolektif juga sekarang. Kecuali di Samarinda tidak ada kolektif guys. Iya. Di Samarinda adanya apa mas? Ikan lumba-lumba ya. Adanya itulah ya mas. Ada gubernurku guys. Why gak sih mas gubernur Samen itu? Gubernur itu kalau dibayangkan lah dari genre musik gubernur Samen itu kayak genre musik apa? Aduh, nggak tahu lagi aku. Nggak tahu lagi aku mas genre apa dia. Sambumi ini kan konsen di musik. Ada nggak sih Sam musik sing menurut sampean itu nggak banget atau menurut sampean why lah kayak males lah janji apa sih ini gitu? Ada mas, ada. Tapi aku tidak mau nyebut. Oh sebut juga tak sensor mas. Tidak. Ada pokoknya mas. Aku tidak spesifik soal genre gitu. Tapi itu kan namanya karya ya. Yang kurang apa nih mas? Musiknya apa orangnya? Iya sebenarnya tidak kurang. Oh enggak mas. Cuma
anak-anak zaman sekarang di Gen Z itu mungkin cukup sulit menerima musik-musik itu ya. Oke. Musik-musik yang mana lagi? Musik yang tadi Mas sebut lah ya. Gitu ya. Saya aja. Ya lebih sulit aja menurutku di Gen Z, menurut versiku ya gitu. Iya. Kalau mungkin di generasi yang lahir di 70 misalnya itu masih oke lah ya. Masih oke lah. Mungkin soalnya sering masuk ke telinga mereka juga waktu era-era itu ya. Mungkin Mas gitu. Tapi namanya karya tetap oke sih menurutku, karena tidak semua orang bisa bikin karya kan. Versiku ya Mas. Iya. Ini aku ngerapikan kalimat tadi aja. Oke. Aman dulu guys. Sapu-sapu. Kita kotorin lagi, ayo. Sam Bumi, menurutnya Sam Bumi, mau sampai kapan sih Zebra Cross ini Sam? Apakah ada final goal-nya nanti? Mungkin mau ngundang siapa atau siapa yang buat keinginan satu tim di Zebra Cross ini? Atau mungkin tujuannya nanti sebesar apa sih Zebra Cross? Apa mau ngelampaui Malang, ke Jatim atau ke nasional bahkan? Mimpi awal kami itu sebenarnya hanya memang pengen menjadi wadah teman-teman musisi ya Mas, mempromosikan karyanya gitu, karena akhirnya kita pikir tidak banyak media yang mau memperkenalkan soal karya-karya musisi. Kedua, misalnya mimpinya, aku cukup menaruh mimpi besar gitu, pengen kayak Pelatar lah, kayak Pelatar, gambaranku gitu. Artinya Jatim tuh belum ada nih yang sekelas Pelatar misalnya. Yang ada live sessionnya gitu. Atau memang podcast yang memang khusus musik misalnya gitu. Seskup Jatim udah nggak usah besar-besar lah ya, sampai nasional. Itu belum ada versiku ya Mas. Dulu mungkin ada. Tapi kan memang mereka kadang-kadang tidak spesifik hanya musik itu. Menggunakan influencer A misalnya yang lagi rame, bola misalnya, atau chef atau siapapun lah ya. Tapi tidak musik. Nah, kami pengen memang ini hanya di musik gitu. Ya udah, gambarannya cuma musik. Garis merahnya intinya musik lah. Musik. Dan musik apapun itu ya. Apapun itu. Yuk, yang DJ flash disk yang mau diorbitin langsung aja hubungi Zebra Cross, langsung ke Sam Bumi atau langsung DM gini, boleh kan? Tapi harus punya karya guys. Icacelo boleh. Aku sebenarnya pengen Edison Mas. Keri. Aku kepingin lihat Ica Celo di Zebra Cross, sumpah. Wah, oke, Ica Celo. Mas, potongkan ini ya buat Ica Celo. Kamu akan saya undang. Saya akan DM kamu habis ini. Di Zebra Cross. Nanti saya ikut nonton. Sambil kasih background. Keri. Ya minimal mimpiku cukup, dan teman-teman cukup besar. Kami pengen cukup lebih lebar lagi, lebih luas lagi, menerima siapapun untuk memperkenalkan karyanya sih. Syaratnya apa sih Sam untuk bisa masuk ke Zebra Cross? Syaratnya balik. Pertama. Balik nama? Balik nama. Punya NPWP? Punya NPWP. Yang penting punya lagu sih. Punya lagu aja. Itu. Walaupun cuman satu single. Ya, boleh. Nggak boleh. Boleh. Okay. Genre apapun bebas. Genre apapun bebas. Mau BDSM, Futari atau apa aja bebas ya Sam. Bebas ya. Oke. Keren loh Zebra Cross ini. Mungkin kalau kita ngomongin spesifik musik ya, ini menjadi sangat wadah yang besar Zebra Cross ini Sam. Amin, semoga ya Allah. Maksudnya itu memang mimpi kami sih Mas gitu. Sampai pengen mungkin suatu saat ini akan terarsipkan ya omongannya. Suatu saat memang pengen punya label record, bahkan pengen kita kumpulin musisi-musisi terus kita bikin CD kompilasi misalnya gitu. Ya harapannya itu salah satunya juga. Keren. Bikin PH ya. PH sendiri, PH bokep. PH bokep. Di Malang belum ada Sam Bumi. Betul. Kita akan munculkan Tarsan Y. Tarsan Y, enggak XX lagi. Y. Sam Bumi, kalau aku boleh tahu Sam Bumi, mungkin untuk terakhir lah Sam Bumi. Zebra Cross itu sendiri Sam Bumi di Malang. Apakah Samen berpikir, sekarang kan banyak bermunculan podcast juga, dan juga ada podcast musik sebelumnya.
ini jadi kompetisi nggak sih atau nganggap podcast lain kompetitor gak sih Sam Bumi? Menurut Mas Bumi sama tim sendiri? Saya dan tim Iya. dan Mas Cipeng bilang bahwa semakin banyak podcast, maka semakin banyak ruang-ruang untuk kita memperkenalkan karya-karya kita. Kami tidak pernah merasa itu teman-teman adalah kompetitor gitu. Kami bahkan pengen kita ngumpul misalnya atau kita berjejaring. Ketika dari Zebra Cross kita bisa lempar ke sini misalnya, ke podcast mana gitu, sehingga ya mereka akan terus hidup secara digital gitu Mas. Nah itu harapannya. Nah melalui ini juga aku berharap orang-orang yang bikin podcast di Malang kita terkoneksi, saling memberikan wadah buat teman-teman musisi-musisi sih. Weh, hadis riwayat Ustadz Cipeng itu tadi. Betul. Itu yang sebenarnya gambaranku Mas. Dan Mas Cipeng bahwa kita nggak pernah merasa punya kompetitor, semua harusnya kita rangkul gitu. Dan aku nggak tahu orang lain melihat kami ya gitu ya, tapi kami itu cukup ya siapa aja kita boleh gitu. Siapa aja aku pengen ngerekomendasikan kemanapun, karena ya musik indie misalnya band-band dari teman-teman sendiri itu kalau nggak kita yang saling mengkoneksikan siapa lagi ya gitu. Kan salah satu juga tanda-tanda akhir zaman kan selain berkurangnya kumandang azan di bumi kan juga berkurangnya suara-suara podcast kan. Betul. Salah satu tanda-tanda kiamat. Dan ini yang sedang diperjuangkan Zebra Cross sama Ustadz Cipeng juga. Betul. Mengembangbiakkan podcast. Betul. Wah luar biasa. Harus. Jadi ya aku pikir dan teman-teman tuh memang kayak kami tuh sering banget untuk merekomendasikan band gitu. Ini habis ini kesini ya gitu misalnya. Cuma yang kita tidak terdeteksi, belum terkonek adalah teman-teman yang juga melakukan pergerakan ini misalnya. Bicara soal musik ya gitu. Ketika mereka punya wadah podcast atau media Instagram apapun itu yang berhubungan musik misalnya, ya kita belum terkoneksi. Bahkan saya dulu pernah membuat salah satu grup WhatsApp dari keresahan aku. Fufu Fafa salah satunya itu aku, bukan orangnya. Bukan orangnya. Guys. Grup apa? Telegram, share bokep. Bukan. Sama Dracin. Dracin yang semi kan? Iya semi betul. Sama anime. Terus dia lihat aku gini. Bahaya nih guys. Terus apa? Aku resah dengan apa yang kupikir secara distribusi gitu Mas. Mungkin karena aku nganggur juga, salah duanya. Akhirnya aku bikin mendm beberapa media-media musik itu, aku mengumpulkan mereka di satu wadah WhatsApp grup gitu. Yang aku pengen kita bersama-sama berstatement yang ketika ada temen yang ngelempar di grup press release, kita harusnya mengupload bareng-bareng gitu. Jadi medianya semakin luas, semakin ketimbang besar. Aku sih ngebayangin satu musisi tuh email gitu loh. Kayak cukup effort juga gitu. Maksudnya tidak pengen belajar dari pemerintah. Tapi ini belajar bagaimana mengefisienkan seperti kata Bapak Presiden kita katanya ya kan. Pak Owo. Harus efisien guys, jangan lupa. Nah aku akhirnya mencoba memangkas distribusi itu Mas. Gimana sih ngumpulin teman-teman? Akhirnya berkumpullah teman-teman. Cuma memang ada beberapa yang mungkin kita tidak sevisi gitu. Jadi kayak ketika kita ngelempar belum tentu teman juga akan ngupload gitu. Berarti ini bikin grup baru lagi yang nggak ada yang satu berbeda visi itu ya? Enggak. Tetap satu. Tapi yaudah kalaupun dia mau upload silakan, nggak apa-apa. Kita punya data itu. Yang belum kesampaian sampai saat ini adalah aku mengumpulkan database media-media itu. Jadi kayak ketika ada musisi ya udah aku kasih database ini, tinggal mereka ngupload, ngirim gitu. Aku pengen itu Mas. Mulia loh, sama ini termasuk Rasul di musik loh ini. Termasuk utusan loh sama ini. Utusan Giring Ganesha. Giring Ganesha. Sampai anak sih ngomong Masya Allah, berarti kita terlalu sesat di podcast ini. Ini kan podcast kafir ini. Ya aku memikir sampai ke situ Mas, walaupun aku nggak punya band ya, tapi bagaimana memikirkan distribusi teman-teman gitu.
sampai yang gimana ya biar lebih mudah. Atau bahkan aku pernah memikirkan gini, Gulingkan Prabowo. Tidak. Oh itu, enggak. Mas. Oh enggak. Tidak Ya. salah lagi. Tidak guys. Biasanya yang Ini terucap sensor itu ya, Mas. jujur, oke pasti. Takut tidak aku guys. Aku memikirkan kayak ketika aku punya satu koneksi media di Samarinda, Iya. di Jogja, di Jakarta dan Bandung, sama Malang ada 5 ya Mas berarti. Iya. Nah, aku pengen satu press release itu aku kolaboratorkan gitu Oh, dengan 5 daerah. 5 daerah itu. Kan sekarang eranya cross market gitu. Nah, Iya. ini kayaknya momentumnya gitu salah satunya. Keren. Dan era digital sangat masif ya. Iya, Iya. betul. Kan nggak ada salahnya kita cross ke sana Iya. misalnya ke sini gitu. Sekarang apa itu kirim CD-CD ke radio? Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Sekarang instan. Betul. Iya. Tapi aku punya pertanyaan, Mas. Iya. Apa ini? Kapan Netanyahu mati? Hah? Pertanyaanku sih sebenarnya kan simpel ya Mas. Iya. Dulu kamu bertiga, kenapa Iya. kamu sendirian Mas? Ini bisa dibilang anu Sabumi. Ini saya mau jawab serius atau bercanda? Dua-duanya enggak apa-apa sih. Dua-duanya. Bercandanya ini Sabumi. Bercandanya. Karena Malang itu kalau enggak dualisme kurang Malang Sabumi. Oh, betul juga lagi. Pola dualisme, agama dualisme, semuanya dualisme harusan. Oke. Nah, untuk pertanyaan apa jawaban yang seriusnya, Serius? ya soalnya saya bikin sendiri. Oh. Iya. Betul. Ya enggak serius juga sih aku. Ya, Ya itu ngalir lah Sabumi. Kita saling support aja sama podcast editor. Tadi aku dikirimin sama Rizal kaosnya itu. oh iyalah. Iya. Jangan lupa undang aku sama Rizal. Iya. Aku tak diundang guys. Nggak usah Iya. dihapus ya, Mas. Harus itu ke editor. Kan sama musik juga. Iya betul. Sebenarnya aku pengen tahu teman-teman tuh punya jadwal apa kapan gitu sehingga Iya. kayak ada band A datang nih ke jadwal band ini di podcast ini di Iya. podcast ini. Nah kan kita harus punya jadwal pasti Mas. Iya. Tuh, sehingga mudah. Nanti kalau yang sangat nganggur dan mungkin berani ngomongin gak jelas baru kesini aja. Loh enggak ini enggak nganggur nih, ini harus terjadwal. Oh iya. Ya kan. Yakin aku bisa lah itu Mas. Bisa, iya. Soalnya aku juga ngefollowin banyak podcast di Malang nih yang baru-baru. Soalnya ya seneng gitu. Betul. Soalnya berangkatnya aku juga karena suka dengerin radio dulu. Jadi seneng aja podcast ini. Ya aku pengen banget tuh Mas terkoneksi Iya. dengan teman-teman itu ya semua ya yang punya podcast gitu karena ya lagi-lagi tuh misalnya ada band dari Mojokerto, band dari Blitar misalnya podcast di tempatku. Iya, Tulungagung, Ya. Jampanan. Lari ke sana gitu Iya. Mas. Iya. Harusnya ya. Pasti itu Sabumi. Kita juga support ya. Saling support sama podcast keren loh Malang. Harus. Iya. Malang keren buatku Mas, sangat keren. Weh, Malang keren. Sebagai Arema aku guys. Iya. Ya nggak keren kan wali kotanya kan. Oh. Aku nggak tahu Mas. Nah wali kotanya mah juga loh ini. Oh iya. Musuh alami. Soalnya aku warga kabupaten Mas, Oh, bukan iya. kota Mas. Tetap Pak siapa namanya Mas? Pak Suwandi. Pak Suwandi. Bukan Pak Suwandi, tetanggaku jualan ayam. Oke Sambumi, terima kasih Sambumi sudah Masa cuma mampir. segitu doang Mas? Mau lanjut lagi? Kayak apa ini, Oke. berapa menit sih itu? Berapa menit? 43 Sumpah, kan? sudah Iya. 43 anjir. Aku keren. pengen satu Mas ngebahas. Iya. Menurut Mas orang Malang, Iya. kenapa Oh ya. band-band di Malang cukup banyak? Aku tanya itu dulu. Soalnya Sambumi, kalau dari saya sendiri Sambumi, kita pergi ke gigs, nonton band, dengerin musik, kita selalu pingin main musik seperti itu. Oke. Yang kedua, ada satu orang personil yang nggak suka nih sama bandnya akhirnya karena sesuatu, akhirnya bikin band lagi, Oh, bikin band lagi, bikin project, mungkin jadi banyak. betul. Terus mungkin karena apa ya? Mungkin karena jenuh aja mungkin.
Jenuh ya. Jenuh sama ya musik yang dia mainkan atau jenuh karena band-bandnya gitu-gitu aja. Agak naik-naik. Tapi menurutmu setelah jawaban itu ya Mas. Mantap ini kayaknya. Orang-orang itu saling support nggak sebenarnya antar band-band itu Mas? Bahasa agama ya Mas. Ini pertanyaan ini sebenarnya sebelum ada podcast dari zaman dulu saya main band. Case ini selalu ada. Saya tahu kok masih yang dimaksud. Selalu ada ya. Pasti ada yang saling support, ada yang enggak. Bahkan kalau boleh jujur ya ini ya, mungkin jujur ya, mungkin waduh aku kok dibenci pun ya nggak apa-apa sih, aku wis kafir ya gini nih wis. Kan ada mungkin ya beberapa orang atau beberapa band atau mungkin nggak usah lingkup band, kadang komunitas nggak suka lihat band baru yang muncul atau dari komunitas lain itu terus naik karena karyanya bagus atau apa, mereka dihargai di kota lain. Cuman di kota Malang sendiri kayak di band apa sih iki, cek tas wingi sore. Padahal wingi ya iso kan, bisa pagi bisa malam. Tapi kalau bilangnya band kemarin sore. Ya. Gitu sih Mas. Jadi kayak apa ya, dibilang iri itu sing iri sing diriin apa siapa ada lah itu kalau yang iri-irian atau mungkin mereka merasa aku ini udah lama main musik, udah tua dibilang senior, cuman kok nggak bisa, mereka ini yang junior kok sudah naik. Betul. Wah ini bahaya ya. Lihat ya. Karena sebenarnya tuh aku cukup ada dengan 1 sampai 3 orang ya Mas di Malang yang aku kenal musisi gitu. Salah satunya misalnya ketika dia bilang tadi soal bayaran yang biasanya cukup beda jauh ya dengan band luar Malang. Bahkan dia tuh sampai bilang yang aku ndak mau ngambil di Malang dengan rate yang segitu karena aku pikir masih banyak band-band lainnya yang harusnya mereka maju ke depan, bukan aku yang ambil. Sebenarnya kalaupun aku ambil aku bisa gitu. Tapi lebih baik ada band-band Malang lainnya yang juga tumbuh bersama-sama gitu. Nah ketika aku dengar kayak gitu tuh kayak anjir keren juga ya gitu. Respect lah gitu. Iya, respect. Itu. Soalnya banyak juga band-band yang harusnya itu menurutku itu keren. Soalnya aku kan kadang itu lihat itu dari live-nya dulu. Kau nggak tahu band ini sih si A. Kayak contoh ini Diesel ya. Ini sumpah aku juga pernah cerita ke Adiannya juga. Saya pertama kali tahu Diesel itu waktu di Rocking Solo. Saya nggak tahu itu band Malang. Iya. Baru first time nonton baru ya, enak ya. Baru tahu itu band Malang. Jadi nggak tahu. Cuman aku tahunya itu Rocking Solo cuman lihat kan karena Nergal datang lagi, Behemoth. Jadi nggak lihat band-bandnya siapa. Ya lihat cuman nggak terlalu yang fokus ini band ini genre apa dari mana yang bakalan main. Ya dari situ saya suka 2 band sih waktu itu, MCPR sama Diesel. Jadi baru tahu di situ, baru dengerin di situ. Ya ada kayak gitu sih emang. Ya. Karena aku nggak banyak tahu band juga Mas. Setelah membuat podcast bareng teman-teman yang baru tahu ya band ini di Malang gitu ya. Salah satunya misalnya. Ya dari situ referensiku jadi nambah, dengar lagu misalnya karya-karya teman-teman, cukup amazed gitu ya dengan ini semua. Karena sebelumnya ketika di Kalimantan aku nggak pernah gini gitu, nggak pernah serame ini dengar teman-teman ngeband. Dan di Malang itu ada beberapa orang, dia satu keluarga, seniman keroncong. Mereka jarang main, jarang manggung. Mereka lebih suka ngamen. Itu kayaknya harus kan? Itu. Suami istri, anak, 2 anaknya itu juga ikut. Keren mereka itu. Apa namanya? Kalau namanya aku nggak tahu, cuman sering ketemu juga. Itu kayaknya bisa tuh kalau ke Zebra Cross itu. Mereka aku keren. Pernah tahu sih kayak Mas. Iya. Pernah tahu. Mereka selalu pakai baju-baju, kadang itu pakai baju pejuang, kadang pakai baju-baju apa ya kuno lah zaman dulu. Tuh keren mereka. Drill musisi. Laki-laki yang main gitar. Iya. Violinnya itu anak-anaknya. Cewek ya? Iya. Yang violinnya. Iya. Betul. Keren itu.
Tahu aku Mas itu Mas. Itu bandnya dari kabupaten sih ingatku. Kabupaten. Kayaknya ya. Iya. Aku pernah lihat mereka juga sih. Iya, mereka sering kok main di sini juga di Hitangan. Ngamen sih lebih tepatnya. Lebih kayak ke komedi-komedi gitu kan. Atau enggak? Kalau komedi enggak sih. Iya. Cuman mereka keren mainnya. Skillnya waduh. Mantap ya. Mantap. Mantap itu. Nah, itu Pak Wahyu. Wahyu Hidayat. Wahyu Hidayat. Pak Wahyu. Datang dong ke podcastku. Oh iya, Pak Wahyu kan punya band greencore. Purno Green kan dia pakai sempak. Makanya. Enggak Pak Wahyu harus ini Pak Wahyu, soalnya Pak Wahyu dulu kan pernah nge-repost waktu dari terus juga waktu sama Sal Priadi. Lah ini ada podcast Zebra Cross ini Pak Wahyu yang ini namanya Malang ini jaga nih Pak Wahyu. Main Pak Wahyu. Ya mungkin di 100 episode adalah Pak Wahyu. Wih. Nanti saya mau titip satu pertanyaan. Apa tuh? Disampaikan ke Sam Cipeng Harusan. Apa itu? Kenapa melihara di parkir? Itu sih. Ya, aku nggak bisa jawab sih. Biarkan Pak Wahyu menjawabnya. Ya, ya mungkin aku juga cukup berpikir mengundang para orang pemerintahan gitu ya Mas yang berhubungan ini karena mereka juga berkontribusi menurutku terhadap semua musisi yang ada di Malang. Iya. Salah satunya itu. Salah duanya lah yang pengen kami undang adalah sponsor rokok yang sudah bikin acara. Sponsor rokok, kondom atau apapun itu, ayolah. Ya, betul. Kondom boleh kasih di podcast. Karena aku pikir tuh kadang-kadang kita mau bikin gigs acara, kita nggak tahu ketentuannya untuk memasukkan ke rokok, misalnya rokok A, rokok B, gimana caranya nyusun proposal, bukan nyusun ya, ngirim ke siapa dan lain-lain gitu loh. Air minum pengajian boleh? Boleh. Boleh. Dibaca Gus-Gus. Iya, dibaca Gus-Gus, celup-celupin. Aku dulu pernah, udah jadi lah. Gus Idris itu mumpung yang lagi pocong-pocong dipakai situ. Ayolah sponsorin. Betul. Gus, daripada mobilmu dinaikin gitu aja. Iya. Mending buat operasionalnya Zebra Cross ya kan. Nah, nanti dipampang mukanya sama pocong-pocongannya. Ada CP-nya. Oh, sampean korbannya juga? Oh, enggak. Tapi kan korbannya juga. Hampir. Saya nggak cowok sih. Betul. Kalau cowok kan aku nyoba mau. Ramzi Mas. Iya. Soalnya kita nggak bisa memisahkan event musik itu sama rokok. Soalnya sudah apa ya? Sudah seperti Nabi Adam dan dan juga istrinya Hawa. Betul. Musik, rokok, udah. Sama alkohol lah bonus. Sama alkohol. Iya. Ayo ke Zebra Cross yuk. Sapi? Ya. Kamu akan sampai kapan membuat podcast ini dan mimpimu apa Mas dari podcastmu ini? Mimpi. Ku balik pertanyaanmu tadi Mas. Oke, kalau bilang sampai kapan? Sampai istri saya marah-marah sih. Podcast terus. Cuman kalau mimpi ya, mimpiku itu nggak mulu-mulu sebenarnya Sam. Aku pingin saya sampai ada yang mau dengerin saya aja. Entah itu saya sama narasumber atau mungkin saya monolog. Soalnya saya suka cerita, ngobrol, ngelantur kanan kiri. Saya pingin orang itu nonton podcast saya bukan karena narasumbernya. Oke. Real karena saya. Udah nggak mulu-mulu, cuman itu aja sih. Oke. Menarik sih ini. Iya. Itu sih keinginan saya. Ciuman terakhir itu nama tulisan. Oke. Itu ada pesta kehidupan kaum nudis. Iya lagi. Oke, Sambumi, sepertinya semakin malam Sambumi semakin kemana-mana ya. Terima kasih Mas Dear. Terima kasih Sambumi sudah. Saya. Saya yang terima kasih sudah dikunjungin sama timnya juga. Terima kasih Mas, bantu. Terima kasih Mbak Adi Upeng ya. Mas Peng. Sampean keluyuran Mas Peng bengi-bengi. Oh iya ponakan. Piye Sampeng. Enggak ngaji sampean, Mbak. Enggak apa? Enggak ngaji. Kebetulan kita keluarga berbeda. Oh, berbeda agama. Nyembah Kinder Joy.
Nyembah apa? Kinder Joy. Mainan yang Oh, di iya, Indomaret. betul. Itu konspirasi internasional tuh Kinder Joy itu. Bayi. Oke. Kenapa? Bukan sampai jokesnya. Oh fail. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih. Next Mas episode Jar. sama siapa lagi, dan saya pingin nonton Zebra Cross ya, langsung ke sana ya, pingin tahu produksinya. Boleh datang aja. Belajar setiap hari juga. Jumat. Ya. Langsung Tayangnya ini tiap hari apa? Zebra Cross Senin Sambumi. dan Jumat. Senin dan Jumat. Yang pingin tahu band-band baru mungkin bisa buat referensi juga Sambumi. Bisa. Dan juga pingin tahu ada cerita menarik apa sama musisi-musisinya. Siapa tahu musisinya ada yang homo, ada yang nyembah Kinder Joy tadi yang nggak dapet jokesnya. Betul. Itu bisa nonton di Zebra Cross. Atau ada musisinya sebenarnya dia adalah Fufu Fafa. Iya. Ada Salah satunya tak jadi deh. Otong Koil, saya harus undang itu. Otong Koil, betul Otong Koil Mas. Otong Koil, oke. Betul. Terima kasih Sambumi, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Bye bye.